Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra Gzari Syam, program studi D3 Teknologi Laboratorium Medis kelas B tingkat 1. Dengan NIM P0713203251084. Di sini saya akan membuat tugas video anatomi fisiologi dosen pengampu Bu Yaumil Fajni Tanjung Bulu MKes terkait sistem peredaran darah. Berikut penjelasannya. Gambar di samping adalah gambar sistem peredaran darah. Pertama yaitu bagian atas ada kepala dan leher, yaitu ada eksterna dan interna carotid artery, yaitu arteri besar di sisi leher yang membawa darah beroksigen ke wajah eksternal dan ke otak internal. Lalu ada common carotid artery, yaitu terletak di sisi leher, bercabang menjadi karotid internal dan eksternal, memasuk darah ke otak dan wajah. Lalu ada internal jugular vein, yaitu vena besar di leher yang mengalirkan darah dari otak, wajah, dan leher kembali ke jantung. Yang ketiga yaitu bagian lengan. Ada axillary artery dan vein di ketiak menyalurkan dan mengembalikan darah dari lengan atas. Lalu ada brachia artery dan vein, yaitu di lengan atas, memasuk dan mengembalikan darah ke otot lengan. Lalu cephalic basiliac median subtila vein, yaitu vena di lengan, sering digunakan untuk mengembalikan darah atau pengambilan darah. Yang keempat yaitu bagian perut. Ada abdominal aorta, yaitu kelanjutan aorta di perut yang mengalirkan darah ke organ perut dan kaki. Lalu ada renal artery dan vein, yaitu menuju darah dari ginjal, membawa darah untuk disaring. Bagian kelima yaitu ada panggul. Ada common iliac artery dan vein, yaitu percabangan aorta atau vena cava yang menyalurkan darah, mengembalikan darah dari panggul dan tungkai. Lalu ada liach artery dan vein, yaitu cabang yang lebih kecil menuju ke kaki. Dan pada bagian keenam yaitu kaki, femoral artery dan vein, yaitu di paha, jalur utama pasokan darah ke seluruh tungkai. Lalu ada di femoral artery, yaitu memberi darah ke otot paha. Dan yang keenam itu bagian kaki. Ada femoral artery dan vein, yaitu di paha, jalur utama pasokan darah ke seluruh tubuh. Lalu deep femoral artery, yaitu memberi darah ke otot paha. Lalu ada popliteal artery dan vein, yaitu di belakang lutut, melanjutkan aliran darah ke betis dan kaki. Lalu arterial dan posterior tibial artery, yaitu di tulang kering, memasuk kaki bagian bawah dan telapak. Peroneal fibular artery dan vein, yaitu suplai dan mengembalikan darah di sisi luar betis. Lalu yang terakhir ada great subcutaneous vein, yaitu vena permukaan paling panjang dari kaki ke paha, sering dipakai untuk operasi yang bias jantung. Jadi pada gambar di samping itu ada arteri yang berwarna merah dan vena yang berwarna biru. Kalau arteri itu mengalirkan darah kayak oksigen dari jantung ke seluruh tubuh, sedangkan vena yaitu mengembalikan darah miskin oksigen kembali ke jantung. Itulah tadi penjelasan materi terkait sistem peredaran darah dari saya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.